Oke Lur, di sini media sudah kita siapkan. Nanti kita aplikasikan clear dan untuk kondisinya ini malam hari ya. Dan di sana kelihatan malam hari. Eh, ini saya pengen cepat kering, intinya cepat selesai. Oke Lur, assalamualaikum. Di sini kita langsung saja masuki tahapan penyampuran. Ngomong-ngomong, ini adalah project yang istilahnya diburu-buru, pengen cepet jadi karena mau ikut event Trabas ya. Karena itu sebenarnya motor CB cuma dimodif semacam kayak trail Jeff style gitu ya Lur ya. Dan di sini saya butuh clear yang cepat kering. Nah, di sini ada 3100. Untuk perbandingan standarnya itu 412, tapi di sini kita lupakan dulu untuk standarnya. Untuk malam ini kebetulan ini sudah malam banget, jadi di sini saya hanya butuh thinner 5%. Oke, dari base ya, dari base saya ambil 5%. Kenapa? Karena kebanyakan thinner itu efeknya juga nggak bagus dan kondisinya ini lumayan cukup mau mendekati lembab ya, karena sudah malam banget, tengah malam Lur. Di sini untuk pengaplikasiannya nanti saya pakai Magic Thinner Force yang tipe T. Dan untuk tekniknya masih sama, one piece application. Nanti setelah ini kita langsung saja aplikasikan ya Lur ya. Ngomongin tingkat viskositasnya di sini tergolong cukup rendah, jadi kebetulan banget saya nggak butuh thinner terlalu banyak. Oke, kita langsung saja, let's go. Oke Lur, di sini untuk setelan spray gun saya atur untuk triggernya sendiri saya pakai di 2,5 dan untuk pattern 1,5 saja karena sudah lumayan lebar ya. Dan untuk anginnya sendiri saya pakai di 1,8 bar. Untuk di sini terus terang kenapa saya nggak pakai full wide open, karena ya tahu sendiri untuk medianya nggak selebar media mobil ya, jadi kecil saja di sini. Daripada nanti overspray-nya berlebih, saya kurangi untuk setelan pattern dan trigger sendiri. Oke Lur, untuk teknik sendiri saya masih pakai one piece application. Banyak mungkin dulur-dulur yang belum memahami teknik one piece application ini. Teknik ini bisa dipakai untuk kita yang terutama ngecatnya di luar ruangan atau ruangannya yang kurang steril, itu sangat membantu karena di sini kita hanya ibaratnya satu kali lewat tanpa jeda ya. Terus kalau misalnya kita pakai flash off, kalau kita di luar ruangan itu biasanya ya tidak menutup kemungkinan ada debu atau gajah yang menempel ya Lur ya. Dan di sini saya jelaskan kenapa saya atur lagi untuk bagian triggernya. Kenapa? Karena saya rasa di sini untuk semprotan pertama tadi masih relatif kering, jadi saya tambahi untuk triggernya jadi 3,5 ulir ya, biar cepat mendapatkan build film yang saya inginkan. Oke, kembali lagi ke pembahasan topik one piece application yang sangat cocok untuk ketika kita nge-clear atau ngecat di luar ruangan. Kalau misalnya kita pakai flash off tadi sampai situ ya, untuk pakai flash off tadi itu biasanya begitu. Kalau kita misalnya nge-clear layer pertama, kita flash off 5 menit 6 menit, itu tidak menutup kemungkinan kotoran itu akan nempel. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengekliran di layer kedua, itu otomatis kotoran bisa tertanam dalam clear. Nah, di situ nanti jadi masalah dan otomatis nggak bisa dipoles ya, karena kotorannya itu akan meninggalkan jejak. Tapi kalau kita pakai one piece application ini, keuntungannya ya di situ. Kalau misalnya kita semprot nih dari titik A ke titik B, set kembali lagi ke titik A tanpa jeda ya, set kembali ke titik B, 2 layer dapat lapisan yang ibaratnya udah ketemu, terus kita selesai. Nah, untuk kotorannya sendiri tuh nggak bakal ada kesempatan untuk tertanam karena kita nggak ada jeda di situ ya, karena nggak ada flash off di situ. Dan kemungkinan kalau kotoran itu mungkin bisa nempel di media yang sudah jadi kita clear. Nah, nanti itu urusannya di correction clear, seberapa layak kita akan kasihkan ke customer. Oke, di sini kita lanjut untuk pengaplikasiannya. Bisa dilihat sendiri cara pengaplikasian saya. Misalnya titik A kita ambil dari sebelah sisi depan kita,
lari ke depan itu titik B. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke titik A, lalu ke titik B, selesai 2 layer. Sebenarnya bisa juga kalau kita main di titik A ke titik B, lalu kita kembalikan langsung ke titik A, itu juga nggak apa-apa. Nanti ada teknik sendiri. Kalau biasanya begitu tuh kalau untuk pemula dan yang kemungkinan spraygannya itu masih tergolong nggak bisa diajak ngebut, itu bisa jadi akan mengakibatkan hal yang nggak kita inginkan seperti mewek, popping dan lain sebagainya ya. Dan di sini sementara kita pakai titik A ke titik B, kita kembali ke titik A ke titik B, selesai ya. Nah, untuk next video nanti saya akan buatkan yang langsung kembali. Maksudnya dari titik A ke titik B, kita nggak usah kembali ke titik A, tapi kita langsung dari titik B kita tembuskan ke titik A, selesai gitu. Jadi tanpa ada jeda, malah hampir nggak ada ibaratnya jeda sama sekali. Oke, di sini kita sudah masuki tahapan tangki. Dan saya sedikit jelaskan, ketika saya diam sebentar itu bukan karena saya mau apa-ngapain ya. Ibaratnya saya ingin jeda sebentar saja untuk menghilangkan overspray atau kabut yang masih ada di sekeliling saya, ya sekitaran 5 atau 6 detik lah saya diam di situ sebentar, saya hilangkan, nanti saya tembak lagi. Nah, oke lur, seperti itulah untuk tekniknya, bisa dilihat sendiri ya. Saya nggak mau kalau dulur-dulur sampai gagal paham. Jadi gini loh, kemarin ada juga kreator yang seperti itu, jadi ngomongnya one visit application, ternyata setelah saya amati itu nggak one visit application, tapi masih saya bilang itu sedikit ngaco. Jadi di titik A naik sampai titik B, terus dinaikkan lagi ke tengah, tapi dia kembali lagi ke titik, nggak kembali lagi gitu. Maksudnya masih terlalu ngaco, masih saya bilang itu ibaratnya tingkat muscle memorinya itu kemungkinan dia masih pakai cara yang lama. Jadi kesalahan di situ kita luruskan sedikit. Nah, itu sekedar info. Untuk videonya bisa dicek di sebelumnya video ini ya, bisa dicek sendiri nanti seperti apa sih tekniknya yang sekiranya benar. Kita nggak ngomongin bahan di situ ya, kita ngomongin tekniknya, karena terus terang untuk para pemula itu biasanya ngelihat visualnya saja. Jadi kalau kita visual atau teknik kita yang dilihat oleh pemula itu salah, nah disitulah nanti akan menjadi ibaratnya kebiasaan yang buruk. Karena kalau kita membiasakan hal yang buruk, itu akan selamanya kita seperti itu. Nah, maka dari itu kita benarkan sedikit supaya nggak menjalar untuk penyakitnya, biar nggak kronis ya, ibaratnya seperti itulah. Oke lur, seperti yang di depan ini sudah mencapai di tahapan slabber. Nah, bisa dilihat sendiri ya, dari titik A tadi saya langsung sambungkan di tengah menuju ke titik B kayak gitu ya, bukan gaya teh tubruk, bukan. Maksudnya dari titik A nanti dari titik B dari bawah itu nubruknya di tengah-tengah, itu enggak kayak gitu. One visit aplikasi itu satu jalur lur. Jadi misalnya kita berangkat dari Semarang ke Surabaya itu enggak ada putusnya, enggak ada sambutan, enggak ada ibaratnya disambut dari tengah-tengah, itu enggak bisa. Jadi Semarang ke Surabaya, habis Surabaya kita kembali ke Semarang, kembalikan ke Surabaya lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa kita main ngaco ya. Oke lur, kita lanjut saja untuk bagian-bagian ini. Kita ini dapat di media yang paling akhir, yaitu slabber belakang. Nanti kita cek. Sementara mungkin malam ini kita nggak bisa review karena otomatis masih basah ya. Untuk kelembapannya ini masih semakin malam semakin lembab ya ini, jadi saya cepat-cepat untuk proses pengeklirannya. Nah, untuk besok paginya kita baru cek review ya, hasilnya seperti apa, apakah ada kegagalan atau tidak. Nanti kita correction clearnya untuk siang harinya ya. Kalau untuk saat ini mungkin ya masih belum kita pastikan ini aman atau tidak, karena ya tahu sendiri clear itu butuh flow time, butuh
penguapan thinner, butuh lumernya juga ya. Nanti kita cek siang harinya. Oke lur, di sini sudah selesai untuk proses terakhirnya di bagian slebor. Kita nanti cek setelah sekitaran ya 10-20 menit, biar ruangannya ini ibaratnya kabutnya hilang semua, kabutnya hilang, dan ibaratnya nggak ada kabut-kabut lagi di situ karena sudah pengap banget di sini. Nanti kita tinggalkan sebentar, nanti kita cek. Oke lur. Oke lur, di sini ini setelah pengekliran kurang lebih 20 menit dan ini masih basah banget ya, nggak berani saya sentuh. Nah, itu untuk bil filmnya juga dapat. Di sini nggak kelihatan kalau kuning, nah hitamnya itu kalau untuk kinclong pasti kinclong lah, clear, namanya clear. Nah, tapi kita tunggu besok aja lah kita review. Ini sudah jam 12 pas malam, nggak mungkin kita mau review di luar, sudah pada bobok kelonan enak. Oke lur, besok aja kita review. Dan untuk pengekliran ini lumayan aman karena nggak ada yang dilewer, tapi kita lihat aja besok karena ini masih basah. Oke, masih malam, selamat kelonan. Oke lur, untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri ini sudah kering ya, sesuai dengan janji kita kemarin kita review siang hari. Nah, untuk bil film atau lapisan juga dapat ya. Kalau untuk kinclong ya pasti kinclong lah yang namanya clear, tapi ini clear sangat membantu ketika kita butuh speed project yang lumayan dikejar-kejar. Jadi ini untuk tingkat keringnya cepet banget. Ini udah kering ya, udah kering dan teksturnya dia licin banget, nggak seket ya. Oke, seperti itu penjelasan dari saya, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulur-dulur mau tahu saya lagi ngapain, saya lagi ngopi sebenarnya, kopinya tinggal dikit. Oke lur, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.